keluar dari percampuran antara tahi dan darahnya. Apa yang keluar? Labanan khalisan, susu yang bersih. Saigon disaribin, sedap bagi mereka yang minum. Tahi hukumnya apa yuk? Najis. Darah apa hukumnya? Najis juga. Percampuran antara darah lawan tahi, keluar susu yang bersih, sedap bagi yang minum. Halal aja, bersih aja dari najis nang najis kan, dari tahi lawan. Nah, sekarang kita berbicara, kita sebagai orang mengumpulkan dari dua manfaat. Apa manfaatnya ngaran Tuhan mandiri kita, apa manfaatnya ngaran Nabi gitu kan. Kalau yang lain itu karena tidak manfaat, karena ngaran Tuhan ada dalam Quran, ngaran Nabi juga ada dalam Quran. Supaya apa? Supaya keluar pada di kita dua cahaya, cahaya ilahiyah dan cahaya kenabian. Ini yang membuat karena kita kembali sampai roh hadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Kullu amrin yastamilul manfaat wal maghfirah. Setiap perkara apapun mengandung manfaat lawan mudarat. Yang kita bicarakan tentang manfaat, kita akan bicara tentang mudarat. Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhujuh wa ma nahakum anhu fantahu wa jalikal manfaat indallahi wa rasulih. Apapun yang dikatakan oleh Nabi yang bertalian dengan ngaran Tuhan, bertalian dengan ngaran Nabi, lawan sifat-sifat Tuhan, lawan sifat Nabi, nah ambil, percaya, yakini. Nah, apapun yang dilarang yang bertalian dengan keduniaan, tenang, maka ada bertalian dengan keimanan, keyakinan, tinggalkan. Jadi yang bermanfaat itu yang kita ambil bagi diri kita, bagi kehidupan maupun kehidupan dunia sampai alam akhirat. Di sini katakan manfaat indallah wa rasulih, manfaatnya ada di sisi Tuhan, nah, di sisi nabinya. Nah. Jadi ujar Tuhan di dalam ayat lain. Nah, ya sudah. Qala Allah Ta'ala, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'aleha. Jadi ujar Tuhan, barang siapa beramal sholih, yang amal sholih ini menimbulkan manfaat lah, maka nanti bagi dirinya, maksudnya manfaat bagi dirinya. Wa man asa'aleha fa'aleha, dan barang siapa berbuat jahat, maka kemudaratan atas dirinya. Ini ujar Tuhan. Nah bagi kita fal yahrus minal madarah, disuruh kita berusaha keluar dari yang memudaratkan, dari kada bermanfaat. Wa yadkhulu fi sidqil manfaat, masuklah hendaknya kita kepada yang benar supaya kita mendapat manfaat. Jadi jangan melihat secara lahirnya dulu. Kalau lahirnya percampuran antara tahi dan darah, keluar susu, sedap bagi yang minum dan menjadi kesehatan badan. Kalau melihat secara lahirnya ada baik, lihat secara hakikatnya dari apa semuanya. Ini mencari dari apa semuanya. Nah, ada di alam nih. Nah, kembalilah kepada perkataan Syekh Abdul Wahab Sa'dani dalam kitab Lataif Al-Minan. Kata beliau, al-alamu bi asrihi min nuri Muhammad. Yang disuruh kita mengumpulkan, yang mendatangkan dua manfaat tadi. Di lahirnya ada masalah lawan kita. Yang kita lihat daripada sumber dari mana.
Jadi ujar Syekh Abdul Absaran, alam semuanya daripada Nur Muhammad. Nah kita pandang naran alam, selain Tuhan alam, termasuk benda najis itu alam juga. Jangan melihat najisnya, ikan tuh lah, udah kisahnya. Tapi jangan kada nukar sayur lah. Kelampangan tuh nah. Kalau menjadi pupuk, sedotan gizi dibawa ke sana, nah, nggak tahu di mana majalah kita. Kada melihat itunya, kita melihat tumbuhnya. Nah, memanfaatkan kita. Sumbernya dari mana ya? Dari Nur Muhammad. Kenapa Nabi keluarkan selain daripada orang mukmin, daripada Nur Muhammad? Maka ini pulang jalannya. Kita kembali kepada alam. Alamnya ada dua. Alam sagir lawan alam. Kalau alam sagir ya diri kita. Jadi kan dua nih, jasmani lawan. Kalau alam kabir, alam semesta. Kan Nabi mengatakan dalam hadisnya wal mu'minun. Mereka orang mukmin daripada nurku, dan Nabi daripada Nur Muhammad. Ya kan gitu kan? Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi, percampuran di antara dua orang baik. Nur ngaran Tuhan baik kan? Yang Nabi juga baik atau mulia lah. Percampuran di antara baik lawan mulia. Apakah ada baik lawan mulia lah jadinya lah. Nah, kita menjadi orang yang dapat mengumpulkan di antara dua yang bermanfaat, bukan di antara dua yang ada bermanfaat. Nah itu diajarkan najis, tapi manfaatnya tumbuh-tumbuhan ada ya. Nah itulah. Nah kita akan membicarakan masalah itu. Kita bicarakan ujar Syekh Abdul Absaran, alam semuanya dari Muhammad, apa alam sagir atau alam kabir. Kita ambil sebagai simpul, yaitu alam sagir ya manusia ya kita. Pada diri kita ada dua alam, alam jasmani lawan alam rohani. Menurut Nabi kita, jasmani dan rohani pada hakikat menurut Nabi kita daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dua nomor bermanfaat yang kita kumpulkan untuk supaya jadi manfaat dalam diri kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Syamil Ahmadani. Wa bi awal barjil wujud litaqarrubi wal lahiki. Dengan yang pertama nampak bagian ada. Kalau ingin dekat diri atau kalau ingin ada hubungan diri. Apa ini maksud dengan pertama bagian ada? Yang pertama yang ada yang dilihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad. Jadi yang pertama yang ada hanya Nur Muhammad yang dilihat oleh Nabi. Nabi lahir malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rabi'an Rasulullah sama mata Nabi ke langit. Apa yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad saja. Langit dan bumi kada terlihat oleh Nabi kita. Siti Maryam membantu kelahiran Nabi, Siti Aisyah juga membantu kelahiran Nabi. Bunda Nabi pun kada terlihat oleh Nabi. Jadi yang pertama begitu Nabi lahir terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad. Alam ini yang pada alam saun. Kalau saun kayak embun, ini alam saun ujaran bahari. Nah, ini kan lagi guru-guru misalkan alam saun. Ya kada tahu juga guru ini apa. Ya kada belajar. Jadi yang pertama yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad. Dengan yang pemulaan yang nampak kalau ingin dekat diri. Maksudnya jangan jalan Nur Muhammad kalau hendak dekat diri. Memang ini lama-lama Allah jadikan sebelum Allah jadikan alam semesta. Belum ada langit dan bumi. Malaikat juga belum ada. Manusia jauh lagi. Pertanyaannya jangan sampai itu Nur Muhammad. Pertanyaan yang diri Tuhan aja karena yang lain belum ada. Nah, itu dengan permulaan apa begini ada kalau ingin dekat diri. Kalau dekat hanya dengan panah, dekat tuh arti panah kan keyakinan rasakan diri Muhammad itu panah.
Tapi kalau ingin ada hubungan dalam diri Tuhan di Nabi itu dengan istighraq. Istighraq ini pejamkan mata, tutup tahan napasnya. Kita jangan lihat manfaatnya. Kayaknya bisa ya Tuhan melihatkan manfaatnya oleh kita. Waktu sekarat kah, aman kita dari segala gangguan kan. Waktu kena masuk ke lubang kubur, bukan makin melihat mimpi aja nah kada menakoni. Nah, istimewanya kan diberikan peluang air Telaga Kausar. Ayat itu nah, inna a'tainaka, sesungguhnya kami berikan kepada engkau, kapnya itu Muhammad. Kayak apa kita nak mendapatkan air Telaga Kausar kalau kada kita bukan sekarang diri kita lawan Nabi. Cakanya inna a'tainakum. Nah, ya Tuhan, sesungguhnya kami berikan kepadamu. Nah, ya masing-masing. Ayo seorang keyakinan terserah aja. Itu ayat tujuannya lawan Nabi. Nabi diberikan oleh Tuhan air Telaga Kausar. Kita disuruh berusaha mendapatkan air Telaga Kausar itu. Kenapa? Syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abadah. Kalau kita minum nih seteguk aja ada bakal haus. Waktu haru-hara sekatal maut. Haru-hara ini kan menurut dalam hadis laparnya udah biasa. Mana kita tahu? Karena kita belum merasai ada hendak sakarat kan. Kayaknya pasti kita merasakan juga garing berbulan-bulan. Makan kita mau. Misalnya kan. Nah di sini terasa laparnya luar biasa kita. Masuk. Hausnya luar biasa. Seandainya dalam hadis lah, saya dulu bangun diminum rasa kada puas dahaga. Itu arahnya haru-hara sakaratal. Bagi orang lemah mendapat air Telaga Kausar agak terdosa ini kan ada ngatipan. Jadi bisa dapat kita air Telaga Kausar rasa minum. Nah di sini kada haus lagi kita. Apa hikmahnya? Aman dari haru-hara sakatal maut. Coba lihat dalam Burdah. Wal habibul laji turja syafa'atuhu likulli haulin mina ahwali muqtahini. Dia Nabi kita yang kita harapkan syafaatnya. Kenapa kita hendak mendapatkan syafaatnya? Kalau pada syarat banyak-banyak baca selawat. Kalau pada hakikat panal isyraq dari Muhammad Nur Muhammad itu ngarang Nabi, Muhammad diri Nabi, bukan diri kita lawan Nabi. Supaya apa? Dikuli haulin, supaya selamat dari segala haru-hara. Minal ahwa, dari segala haru-hara. Haru-hara pertama haru-hara sakaratul maut. Ini bila mati kita dalam keadaan dapat syafaat Nabi, selamat kita hari ke depannya itu nah aman. Ada apa lagi? Hari waktu itu nah mati dalam keadaan suhut mah masuk dalam kubur dicancangin pokoknya muka nakir sudah ada betah haikal sampai hari yang kelanjutannya menjalani tetel mustaqim balum sampai setengah mentabau dihisap luar biasa pulang. Nah inilah kita kehendaki, maka dianjurkan dan kita mengumpulkan dua yang bermanfaat. Aran Tuhan manfaatnya kalau kita ingat pahala. Ya, manfaatnya karena Nabi kalau kita ingat selawat sudah jaga mendapat syafaat kan kayak itu Allah. Nah jadi kita orang mengumpulkan dua yang bermanfaat. Yang bermanfaat aran Tuhan menjadi pahala. Ngaran Nabi jangan bersalah pahala juga. Nah, supaya apa? Supaya masuk nang benar. Masuk yang benar hidayah arahnya. Kalau para wali kan laduni nih. Kalau nabi-nabi wah ini masuk laduni. Kita ilmu yang kada belajar laduni itu ini keyakinan timbulnya yang kita nih. Biar kayak apa aja kita kada berubah lagi. Sebenar-benar diri apakah jasmani atau rohani. Menurut Nabi kita bukan berpendapat. Min nuri Muhammadin adalah daripada Nur Muhammad. Minnya ini di dalam kitab Jadul Mutakin itu karang Sumpro.
bukan min tabid. Minnya ini min ibtida, mula-mula diri kita Nur Muhammad. Kalau min tabid daripada Nur Muhammad, ibarat kita nih lah kuku kita tatak dari diri kita kan. Adakah itu? Ini terbit dari diri kita kan. Kalau mau alim syukur mengatakan minnya ziyadah, tambahan. Jadi artinya bahwa sebenar-benar diri kita, apakah di jasmani atau rohani, adalah Nur Muhammad, bukan dari sini. Kalau Nabi katakan bahwa diri Nur Muhammad, jaraknya sendiri nih, kita harus mempercayai, jangan sampai kita percaya. Amun Nabi gak dipercaya, siapa lagi yang dipercaya itu deh. Yang pertama, yang kedua, meyakini ya juga. Karena keimanan, keyakinan anugerah dari Tuhan. Ini alat untuk menghubungkan diri lawan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Semua ngaran Tuhan baik, moga-moga diri kita baik. Muhammad ngaran yang mulia. Jadi tujuan meyakini, merasakan diri Muhammad agar diri baik lawan dunia. Tambah lawan rasakan mah sudah lebih abdul dari musadatul aqal, dari musadatul sifat, lebih abdul daripada musadatul asma, lebih abdul daripada musadatul zat, lebih abdul daripada zikir, selawat mengkada berhubung suara jar gurus kumpul. Nengar lebih abdul itu lebih baik, minimal 25 kali ganda. Ada yang lebih dari 25 ganda. Itu tergantung keikhlasan kita. Hati-hatilah. Waktu panah iskir namun yang marah kan, jangan mencari jangan. Ketawa udin detik. Kalau Tuhan menancakan, alhamdulillah. Ini caranya kita. Kalau kena jalan Muhammad, kena seret, iya seret lah. Kalau seret dan ini macet, jangan. Ini karena ada aja Tuhan melihatkan ke belakangnya tuh. Itu merupakan ujian. Tolong ujian. Karena jar Tuhan, jar Nabi, ija ahballah abad italah. Kalau Tuhan yang hendak mencintai seorang hambanya, diuji-ujinya, bujur kada. Yakin kada ya kalau. Ini kadang-kadang, ibu sudah tuh. Lalu ampe, jangan kayak itu. Jangan nih kan itu, anu apa ngarannya ujian, kita harus ujian. Kenapa jadi ngaran kita ngaran selantang seruntung sampai wajah sampai kemuting sampai mati. Kan gitu, itulah tekad aku kan ngaran kita kerja kayak itu aku. Karena aku ini merasakan sudah hidupnya. Nah, itu jarak Konsinudin ya. Panah isigar aja syaratnya aja. Panah kan panah pada hakikat. Kalau panah pada malifat, panah belakal, panah pilihat sifat, panah pilasnya, panah visi aja, panah pilahkan. Ini pada mana malifat. Kalau panah pada hakikat, tidak ada hamba melainkan Muhammad Jakong Sinudin. Diri nih, ini keyakinan perasaan. Pejamkan mata, tutup mulut, kalau perlu tahan nafas. Kalau ingin mendapatkan makan wilayah. Ini selawatnya coba, selawat Ahmad Badawi kembali. Ada bisa mengaji, terus lakin itu tulis. Waktu panjang, mengamalkan 41 kali tiap malam ya. Doanya dua hakikat, ada kalau majani pikal binura. Itu Haji Abu kembali doa tadi. Jadi doa itu, suruh ba'amal, Haji Abu sedikit, biar aja Joko suruh ba'amal aja dengan Tuhan nih. Belik jarannya kepulang karya. Yang petakwa. Iya, yang kada lawas saya datang ngajiannya jemukar tuh nah. Mengesahkan astagfirullah. Kenapa kada lawas belum minggu-minggu sesudah itu datang Sinudin nih. Ngambil aku melamati rumah asalnya ini wajah. Apa itu makan ya? Ajarkan tuh panggar. Cuma hebatnya kayak ini kak. Suruh membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad apa namanya salat sama dari Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad saja 40 kali tiap malam dibaca 100 kali. Nah Allah maja'an fi qalbi nurabsan 11 kali 100 kali tiap malam dibacanya jarannya.
kademir bahawat dibawanya bahawat 40 hari 40 malam kada bepandat lembini nih. Kesannya kayak itu. Ini wajar masa duduk di halaman rumah. Kenapa orang melihatnya bercahaya? Nah, minta banyak sembuh, kesah-kesah sampai anang kuring. Nih abah lu mau bunga dengan kalian bagaimana? Apa penggunanya? Kada heran-herannya. Orang minta banyak melihatnya ini model pada biasa kan. Sembuh lalu sampai Jaji Muhtarnya. Keluarganya garing rumah sakit Jaji Muhtar. Ini di Jaji Muhtar itu pengajian juga. Diambil Jaji Muhtar ke rumah sakit. Dijapain ya udah. Jangan kemana-mana pendingin. Kalau mau entahkan kan waktu itu ini kan ada jual lagi kok. Waktunya asik nih pak. Kalau ini jadi jangan garing gak pocong panas kalau di pos garing orang garing. Tuh Haji Januari tahu Haji Januari kan ada garing semalam lah. Kayak langit desa panas kan bempos duduk kan bempos panas orang garing. Dijapainya Sirudin Jaji Muhtar jangan kes. Iya tuh jangan mending jidapnya kemana-mana berhawa kayak apa kan kalau mau entahkan kan sudah waktu itu sudah asarnya tuh masih ada asarnya kayak Nabi menerima hari pertama nih reaksi ayat turun yang pertama ini nah yang merasakan siapa Siti Hadijah getarannya tuh nah sehingga begitu Siti Hadijah ajak memang langsung bilang karena merasa asarnya nah Abu Bakar merasa juga acara ayat pertama turun diajak bagaimana mungkin waktu itu turun wahyu itu bercahaya kalau wahyu kira-kira ya itu ceritanya tuh nah Jersinudin jadinya berjanji dua dunia apa bahawat kada boleh bahawat di depan der selama 40 hari kan cukup aku disuruh makanan dan minuman tuh jahat bininya akur aja ya kawan ini ngalih nggak ada akur bini lalu baklahi ya kawan bukan dijadi ya Allah. Nah di sini kalinya memanfaatkan kami yakin hidup matinya itu tapi aku kadang melarang itu hak asasi manusia sesalah aja lah aku nih ya pemahaman punya untung kada ya ada apa-apa jual aku kan. Nah jadi tema kita hari inilah kita orang mengumpulkan dua yang bermanfaat ngaran Tuhan ngaran jadi nuri ngaran Tuhan di alam hakikat Muhammad itu ngaran Nabi di alam hakikat alam sebelum ada alam semesta. Kalau ngaran Tuhan 99 ngaran Tuhan di alam syariat untuk kita jadikan syariat namun ada juga di ngaran 99 Nabi Nur ngaran Tuhan di alam hakikat ada juga di 99 ngaran Tuhan Nur waman jam'a bainahuma barang siapa mengumpulkan keduanya maksudnya Nur yang di nama Tuhan di alam hakikat lawan Nur di nama Tuhan di alam syariat kumpulkan Nur kan ini maksud Nurun ala Nur pertama ngaran Tuhan di alam hakikat Nur yang kedua ngaran Tuhan di alam itu yang dimaksud barang siapa mengumpulkan kita orang mengumpulkan di antara dua kan ngaran Tuhan di alam hakikat dan ngaran Tuhan di alam syariat kumpulkan hanya Nur supaya apa supaya yang kita imani benar yang kita yakini benar yang kita rasakan benar supaya jadi jasmani kita benar. Nah sekarang ngaran Nabi di alam hakikat Muhammad kan ngaran Nabi di alam syariat 201 nama. Jadi cari ngaran Nabi nang 201 nama nih. Saya kira sama lawan ngaran Nabi di alam hakikat namanya. Ada Muhammad lah. Nah ini Muhammad bil awalin lawan Muhammad bil awalin yang sebelum ada semesta. Ya kan? Muhammad akhirnya yang sudah dilahirkan ke dunia. Kau pula kan keduanya kada Muhammad lah. Kita orang mengumpulkan keduanya bermanfaat. Kumpulkan keduanya. Maksudnya ngaran Tuhan di alam hakikat. Lawan ngaran Tuhan di alam syariat. Ngaran Nabi di alam hakikat.
lawan ngaran Nabi dalam syariat pula kan keduanya ini. Nah, apakah ada Nur Muhammad? Nah, ternyata Nur Muhammad diri kita mendatangkan dua manfaat. Lalu diri kita manfaat pertama dapat rahmat dari Tuhan, manfaat kedua dapat syafaat. Hanya keyakinan lawan para cuma sampai baku sembahyang, langkah sembayangan dia. Mun ada ujian jangan madu nakulah. Sabar, itu wajar. Ini bila dikada terdundum kan nggak yakin. Nah, jadi habis itu lah. Nah, jadi kita kembali kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Kalau ingin dekat diri lawan diri Tuhan diri Nabi, atau kalau ingin ada hubungan diri kita lawan diri Tuhan lawan diri Nabi. Ini bila dia hakikat diri bukan nama, ngaranya diri rohani, ya kan? Belum ada alam semesta, belum ada jasmani. Nabi Adam belum diolah. Diri rohani, diri rohani Nabi. Nah, mula-mula diri bagi Tuhan itu ada rohani, diri bagi Tuhan. Bahasa Nabi yang Nur Muhammad, jangan berubah bahasa Nabi. Merubah bahasa Nabi, ulahan ngarinya, bid'ah kena, sasat kena. Kalau nang keluar dari Nabi, yakinnya, amun nang kada keluar dari Nabi, kita kada mempercayai, kada meyakini. Karena selain daripada Nabi, bukan Rasul. Hanya pendapat aja ya kalau. Makanya di Burajana, nyawa kemudian kada jalan Nur Muhammad, karena rugi karena jadi Burajana kayak itu cuma aja doang, kata macam-macam anu. Nah habis sudah. Tujuannya supaya sidik lah, supaya diri jasmani benar, betul yang kita percaya benar, yang kita yakini benar, yang kita rasakan benar, yang kita pandang diri kita Muhammad juga benar. Jadi menurut Nabi kita benarin bawa ke surga. Abu Bakar Siddiq ya. Dari mana sumbernya Nabi menggalari Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Allah berfirman, wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan wa rafa'nahu makan aliyah. Ingatlah di dalam kitab Nabi Idris. Ini kitabnya wajib 4 aja yang kita percaya. Taurat kan, Zabur, Injil lawan udah banyak kan. Kitabnya dihalani suhuf. Ini Idris bisa kitab juga dari Tuhan. Ngarani suhuf Idris. Wadkur fi kitab Idris ya Tuhan. Ingat di dalam kitab Nabi Idris. Kenapa Nabi dijadikan Nabi oleh Tuhan? Innahu kana siddiqa. Karena Nabi Idris siddiq. Benar. Nah, kalimat itu Nabi ambil dijadikan gelar lawan Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena sifat Sayyidina Abu Bakar memujurakan, membenarkan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, jadi Nabi Idris dijadikan Rasul, dijadikan Nabi karena Siddiq. Tuhan angkat Nabi Idris ke langit nangka 4, ya kan? Nah, Nabi Idris kan menolak kematian, jibang 1 mat. Nah, ditempatkan di langit nangka 4. Siddiq itu kalau dalam kitab Insanul Kamil, wa amma siddiq ibaratun an hakikati man arafa nafsu faqat arafa rabbah. Siddiq benar. Ialah satu ibarat. Jadi jangan ibarat tingkat pada lain. Satu ibarat dari orang yang benar-benar mengenal sebenar-benar dirinya. Sebenar-benar dirinya menurut Nabi, jangan menurut pendapat. Bila menurut pendapat kan benar kan ini jalannya. Kalau menurut Nabi, masa Nabi bodoh? Nabi sifatnya yang pertama siddiq juga ya kalahan. Nabi hanya Nur Muhammad aja. Dari orang yang benar-benar mengenal sebenar-benar dirinya Nur Muhammad, sebenar-benar dirinya ada mengarang Nabi. Sebenar-benar dirinya ada hubungan diri Tuhan diri Nabi, bahasa Nabi tetap Nur Muhammad. Fakat arfa-rabbah, ini orang lawan Tuhan dan lawan Nabi itu siddiq. Artinya syaratnya ada 3. Pertama, ilmu yakin, ilmu membicarakan masalah Muhammad harus yakin, yang kada yakin mengalihkan.
Yang kedua bi ainil yakin. Nur Muhammad dijadikan diri yang kita yakini. Tahu bahwa Nur Muhammad jadikan diri yang kita yakini. Nah, jangan kayak begini. Dong kemuar. Ayat udah kan udah apa? Insya Allah umur 63 tahun meninggal kayak Nabi ya Allah, kayak guru sumpah. Ini hanya 47 KO. Doanya panjang benar ya Allah, apaan guru-guru ini kan.